Belum unmute, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabarnya baik-baik saja hari ini. Selamat hari Jumat. Dan sesuai agenda kita hari ini, kita bakalan punya kegiatan ngabuburit series 3 hari ke depan, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk hari Jumat kita punya BDP Essay, hari Sabtu kita punya AS Essay, dan hari Minggu kita punya II SMA Essay. Oke, pertama-tama kenalan dulu ya. Nama saya Dwi Budi Darman, bisa dipanggil Dwi. Saya adalah founder dari Composing Corner, pedagogical platform for writing and teaching writing, yang didirikan awal tahun ini. Setelah saya baru selesai kuliah dengan jurusan Master of Arts in English dengan spesifikasi writing research literacy. Kenapa ada? Karena saya concern tentang kepenulisan. Jadi, bersama platform ini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang kepenulisan dalam bentuk tulisan apapun. Dan pada kesempatan kali ini kita bakalan belajar menulis PPDP essay, oke? Dan beberapa waktu kemarin, Kompas Sekolahnya juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan kolaborasi bersama Education USA, Writing Workshop, Education USA, kolaborasi sama Mentari English Academy, sama Composing Corner. Composing Corner juga sudah melakukan PPDP free, PPDP essay writing feedback untuk yang tahap 1 kemarin. Dan sekarang Composing Corner bisa berkesempatan kolaborasi bersama alumni luar biasa, putra-putri terbaik Maluku Utara, yaitu untuk program PPDP maupun AS dan juga ISMA. Untuk secara teknis akan 90 menit dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama untuk uh, pemateri menyampaikan materinya. Yang kedua untuk latihan, kita sama-sama latihan setelah mendapatkan materi. Lalu yang terakhir adalah tanya jawab. Bisa berupa hal yang terkait dengan materinya ataupun pertanyaan bebas. Oke, situ dulu. Dan sekarang saya langsung saja untuk visi waktu menyerahkan waktu tepatnya untuk Kahira untuk sharing. Tapi sebelum itu mungkin Kak Hera kenalan dulu sebelum memulainya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Dwi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Mugi ya. Waalaikumsalam. Iya, ada Mugi di sini. Oke, Mugi. Oke, kalau Mugi kenal. Kalau ini San ini siapa? Boleh on cam enggak? So kita bisa kenalan. Halo Kak, boleh. Ya, Aku oke. izin off-nya kayak di sini lagi apa namanya hujan deras di sini. Oh, Yang oke. aku lagi di Jakarta sekarang. Ya kenalin aku Irsandi. Jadi saya asal dari Ternate juga Kak. Dari Ternate cuman sekarang saya kerja di Jakarta. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, salam kenal Sandi. Ya, Lanjut Kak Hera. Ini Sandy temenan di Instagram. Halo? ya gimana gimana Kak? Sandi ini yang Mr. Green ya. Oh iya betul. Kemarin saya baru follow. Oke, nice. Halo Laili Fitra yang baru join. Asal di mana? Bahwa udah connecting enggak ya? Oh, kayaknya udah mulai Halo ya. Kak, Banyak yang join. Halo, iya, salam kenal. salam kenal juga Kak. Asal di mana, Dek? Ternate, Ternate, nice. iya. Oke. Aku izin share screen ya teman-teman semuanya. Ya, silakan. Okay, thank you so much. So, can you guys see my screen? Why Iya, it's not bisa. screen Mungkin yet? yang pojok kanan bawah ditekan itu. Already, Oh, but it's okay. ya. I Oh, think okay. Oke, thank you so much everyone. Hari ini terima kasih untuk Kak Dwi selaku founder Composing Corner yang menyediakan platform sharing esai, dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana penulisan LPDP esai ya, LPDP. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, salah satu beasiswa dari pemerintah negara Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Perkenalkan, nama saya Herawati Teapot.
Hello everyone, hi folks. I am the LPDP alumni, dulu kuliah jurusan TESOL, Teaching English to Speaker of Other Languages di Wheeler College of Education at Boston University, USA. Sekarang juga, alhamdulillah, sebagai Ketua Mata Garuda, itu adalah sebuah organisasi non-profit resmi LPDP untuk alumni-alumni dan awardee LPDP khususnya di Maluku Utara. Currently, I am teaching English, teaching IELTS, teaching TOEFL, whatever that I can teach. Also, I spend my time usually teaching and then Zoom class right now, kayak sekarang, terus sama working out. So, then first thing first, let's take a look what is in LPDP Essay. Tapi mau disclaimer juga untuk teman-teman sekalian, bahwa saya saat itu lulus LPDP-nya itu tahun 2019. Saya kurang tahu mungkin sekarang apakah topik esainya masih sama, tapi sepertinya tidak jauh beda. Kalau dulu itu pertanyaan esainya ada dua. Yang esai pertama itu adalah statement of purpose, paling banyak 1.000 kata yang menjelaskan rencana kontribusi yang yang sedang dan akan dilakukan untuk masyarakat, instansi, profesi, atau komunitas. Ya, mungkin beda-beda tipis dibanding sekarang, ada kontribusi yang telah dilakukan untuk bagi Indonesia ya. Nah, jadi di sini maksudnya itu adalah SOP-nya itu, statement of purpose-nya itu paling banyak 1.000 kata, jadi kita harus menulis maksimal 1.000 kata. Of course, 1.000 kata ini kayaknya terlalu sedikit ya untuk mendeskripsikan kontribusi kita gitu. Jadi kontribusinya itu dibagi atas 3. Jadi kontribusi yang telah kita laksanakan. Misalnya dari kita S1, dari kita bekerja, atau dari kita mungkin SMA, tapi kalau SMA boleh lah ditulis. Tapi kalau saran saya sih tulislah yang relatable gitu, yang berhubungan dengan kuliah teman-teman yang nanti teman-teman daftar. Jadi kalau misalnya saya jurusannya bahasa Inggris atau TESOL, tulislah lebih banyak yang itu gitu. Tapi kalau punya yang lainnya juga tidak apa-apa ditulis. Lalu yang sedang dilakukan, misalnya saya saat itu habis lulus S1 1 tahun itu kayak saya kerja tempat kursus ya, itu yang sedang saya lakukan gitu. Jadi aktif ngajar dan juga aktif di komunitas atau organisasi gitu. Setelah itu teman-teman akan menulis juga apa yang akan dilakukan. Ya, yang akan dilakukan ini artinya adalah ketika teman-teman sudah selesai kuliah S2, apa yang akan dilakukan? Nah, kontribusi yang teman-teman lakukan ini akan dibagi menjadi 5 hal kalau di essay saya dulu ya. Ada untuk masyarakat, ada untuk lembaga, ya. Misalnya tempat teman-teman mengabdi, kerja, instansi juga sama, terus profesi teman-teman. Misalnya sebagai guru atau dosen, kira-kira apa yang akan saya lakukan. Lalu untuk komunitas, untuk organisasi atau lingkup dekat teman-teman gitu. Setelah itu, ini adalah esai pertama, yang esai kedua itu adalah rencana studi. Nah, rencana studi itu dia akan berisi tentang mata kuliah yang akan teman-teman ambil, lalu durasi perkuliahan, lalu juga mungkin ada kegiatan-kegiatan di kampus yang akan teman-teman ikuti. Inilah yang akan teman-teman cantumkan di rencana studi. Seperti itu. Untuk nanti lebih jelasnya nanti akan saya tampilkan full essay saya dan kita bisa mulai mendiskusikan kira-kira bagaimana cara menulisnya. Dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk memulai menulis essay. Yang pertama mungkin di proses approach ya, ini ada beberapa fase. Ya, jadi the process-based approach to writing can have any number of stages. However, two phases can be identified, each one consisting of a number of varying steps. Jadi intinya dalam menulis itu kalau simpelnya, kalau saya ada pre-writing sama writing-nya. Jadi pre-writing-nya itu kita bisa mulai membuat outline, kira-kira apa yang akan kita tulis di writing kita. Jadi mungkin kita setiap esai itu pasti punya prompt. Prompt itu adalah seperti ini, artinya dia ingin apa yang kita masukkan ke dalam esainya. Ada pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, inilah yang akan kita tulis di esainya. Setelah itu dari pre-writing itu misalnya kita mengerti prompt-nya, pertanyaannya, terus seperti apa, lalu kita mulai outline nih, kira-kira pertama kita jelaskan apa dulu gitu. Misalnya kita menjelaskan rencana kontribusi yang telah dilakukan ya, berarti kita akan berbicara soal masa lalu ya.
Kalau telah berarti kita masa lalu. Lalu yang sedang ya. Kalau misalnya kalau pakai tense bahasa Inggris ya yang continuous ya, yang progresif. Lalu yang will, yang future yang akan kita lakukan. Nah, itu yang akan teman-teman outline duluan. Yang masa lalu, yang masa sekarang, yang masa yang akan datang. Setelah itu kita mulai menulisnya. Nah, menulisnya ini tentunya akan sangat banyak sekali proses di dalamnya, baik itu menulis, revisi, proofread, menulis, revisi, proofread, dan lain-lainnya. Nah, di sini akan teman-teman rasakan prosesnya. Oke, now kita lihat di pre-writing-nya. Pre-writing-nya itu pertama kita brainstorming ya. Apa itu brainstorming? Brainstorming itu artinya generate ideas by discussing in groups. Jadi intinya kita mulai mengumpulkan ide-ide apa yang akan kita masukkan ke dalam esai kita. Kita mulai berpikir, kira-kira apa yang telah saya lakukan yang bisa saya masukkan. Setelah itu kita expanding, artinya ada bahwa extend the ideas by making notes. Gitu. Jadi kita dari ide-ide tadi kita mulai menjabarkan nih, kira-kira yang kalau yang pertama kita tulis yang masa lalu, kira-kira apa nih yang kita tulis? Misalnya, oh waktu S1 saya ada kegiatan atau ada lomba atau ada competition. Nah, kita sudah mulai breakdown nih kira-kira apa yang akan kita tulis gitu. Selanjutnya, kita mulai planning. Nah, setelah kita expanding, kita mulai planning apa yang akan kita tulis, merencanakan apa yang kita tulis. Kita mulai mengorganize, ya, menyusun ide-ide tadi into a diagram. Atau simpelnya itu dalam bentuk tulisan yang lengkap, seperti itu. Nah, setelah itu, kita sudah mulai ke proses writing-nya. Writing yang pertama, kita prosesnya drafting, ya. Jadi teman-teman kalau misalnya menulis esai itu, kalau misalnya proses pertama itu our first draft will be always messed ya, kalau bisa dibilang gitu. Jadi kayak akan selalu jelek, akan selalu nggak masuk akal, akan selalu kurang lah. Karena itu memang first draft itu memang seperti itu. Bahkan kita tidak tahu menulis awalnya itu seperti apa, hooknya seperti apa, attention seeker-nya seperti apa, kita tidak tahu. Pokoknya yang penting kalau dalam menulis itu tuh mulai saja dulu gitu. Mulai saja dulu our first draft. Dan setelah itu turn the ideas into sentences and link them. Ini kadang yang di first draft kita itu kita temukan masalah di sini karena kita menulis kadang tuh yang ide-ide yang tadi itu kita tidak bisa masukkan ke dalam kalimat yang baik dan bahkan menghubungkannya. Jadi kadang kalimat kita itu tidak nyambung ya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain atau satu kalimat dengan paragraf yang lain atau paragraf satu dengan paragraf lainnya. Tapi itu tidak masalah karena nanti akan ada proses-proses selanjutnya. Proses selanjutnya setelah kita menulis kita bisa proofreading ya. Yaitu kita bisa cek the content. Apakah konten ini dia bisa menjawab pertanyaan prompt-nya, pertanyaan esainya atau tidak. Lalu selanjutnya kita bisa cek grammarnya. Nah, grammar ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya grammarnya. Apakah grammar itu sudah tepat gitu? Apakah sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Apakah tensesnya udah benar dalam bahasa Inggris atau grammar dan lainnya? Selanjutnya itu adalah vocabulary-nya. Gitu. Karena ini kalau esai beasiswa LPDP itu mostly esainya itu academic. Jadi memang diharapkan pemilihan kata-katanya juga harus yang sopan akademik ya. Tapi juga bisa dipahami banyak kalangan karena nanti yang membaca esai kita itu tidak satu orang, mungkin reviewernya itu bisa 2 atau 3 orang misalnya. Setelah itu jangan capek-capek setelah drafting, proofreading, and redrafting again. Ya, means like rewrite the text, making the necessary changes. Artinya jika ada dari drafting tadi, proofreading tadi, terus ditemukan ada perubahan atau ada mau diganti, editing. Nah, jadi kita bisa masukkan di sini. Jadi redraft if necessary. Jadi pasti saya yakin setelah kita melalui drafting dan proofreading ini pasti ada banyak hal yang kita rubah gitu. Karena mungkin dari kontennya, grammarnya, vocabulary-nya, apalagi kita proofreadnya sama orang senior dosen yang sudah pernah menulis esai seperti ini atau yang yang sudah biasa menulis atau misalnya nanti proofreading-nya di composing corner. Nah, itu biasanya akan ada input yang diberikan. Nah, itu bisa teman-teman masukkan nih di redrafting ini gitu. Apa aja yang bisa teman-teman improve gitu. Selanjutnya sebelum ini nanti saya tampilkan esai saya. Setelah saya tampilkan, kita bisa discuss dan teman-teman bisa mulai menulis ya. Grab a pencil or computer and happy writing gitu. Tapi sebelumnya, mari kita lihat esai saya. Jadi esai saya itu dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau di LPDP itu nanti
teman-teman seperti sudah tahu ya, jadi nanti teman-teman akan mengisi biodata, nama, pengalaman organisasi, pengalaman prestasi, kegiatan. Nah, setelah itu baru teman-teman apa ya namanya ya, masukkan menulis esai maksud saya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak bisa teman-teman tunjukkan atau sampaikan di CV teman-teman atau riwayat hidup teman-teman atau kegiatan-kegiatan teman-teman. Nah, inilah ruang bagi teman-teman untuk menulis itu gitu. Nah, saya menulis beberapa hal yang telah saya lakukan. Tapi memang kalau dalam esai itu kadang kayak tidak plek-ketiplek kayak oke, saya sebelumnya saya telah melakukan ini, tapi kita juga harus merangkai kata seperti itu. Jadi biar bacanya juga enak. Nah, itulah mungkin teman-teman bisa pilih bagaimana mencari hooknya. Hooknya itu kayak pembuka dan attention seeker ya. Artinya kalimat yang menarik untuk si pembuat esai gitu. Mungkin kalimatnya bisa quotes, bisa data ya. Kalau saya nih, saya karena di Indonesia Timur, saya berpikir bahwa ini adalah privilege untuk saya untuk menampilkan sisi needy saya itu, artinya sisi yang membutuhkan saya akan besok ini. Makanya saya sangat emphasize, sangat menekankan di region saya gitu, saya di Indonesia Timur dan saya struggle dengan pembelajaran bahasa Inggris maupun saya struggle dengan perkuliahan maupun apapun itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ke LPDP bahwa saya deserve to be accepted in the scholarship gitu. Oke, mungkin kita bisa baca ya, teman-teman bisa baca dalam hati. Mungkin saya akan coba baca pronounce-nya. Statement of purpose paling banyak 1000 kata yang menjelaskan rencana kontribusi yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk masyarakat. Kak Hera, kayaknya belum ganti share screen-nya. Ini masih yang tadi, masih yang Canva. Oh, I'm so sorry. Untung dikasih tahu ya. Oke, nah ini dia esai saya gitu. Nanti kita bisa baca sama-sama, tapi nanti saya akan baca, teman-teman bisa baca dalam hati. Oke, set of purpose, paling banyak 1000 kata yang menjelaskan rencana kontribusi yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk masyarakat, lembaga, instansi, profesi, dan komunitas. Ini tuh esai saya itu awalnya bahasa Inggris ya, habis itu bahasa Indonesia, atau habis itu, pokoknya saya lupa, pokoknya dari bahasa Inggris ke Indonesia, lalu Indonesia, Inggris lagi, pokoknya dia ganti-ganti, dan entah kenapa dia jadi seperti ini gitu. Nah, oke, saya Herawati Tiapor, lahir dan dibesarkan di Indonesia Timur, membuat saya menyadari bahwa pendidikan adalah masalah yang penting di wilayah ini, salah satunya di Maluku Utara. Melalui latar belakang di bidang pendidikan, saya berharap dapat berkontribusi dalam bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara. Karena saya merupakan lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Pengajaran bahasa Inggris di Malut dapat dikatakan masih minim dikarenakan terbatasnya buku bacaan, metode mengajar, guru yang masih berbasis pada penyelesaian soal, bukan pada bagaimana saya dapat memahami dan mempraktikkan bahasa itu sendiri. Hal ini membuat pengajaran bahasa Inggris sangat lambat untuk berkembang. Olehnya itu, saya tidak berpasrah diri dalam keadaan, tapi terus berusaha bagaimana untuk tetap belajar dan mengembangkan pendidikan bahasa Inggris di sekeliling saya. Kontribusi saya dimulai di kampus sebagai ketua tingkat. Saya berinisiatif membentuk study club bahasa Inggris untuk teman-teman saya di kelas guna belajar bahasa Inggris di luar jam kuliah. Karena bahasa Inggris itu sendiri sebenarnya adalah seberapa sering kita mempraktekannya. Saya biasa membawa artikel bahasa Inggris untuk didiskusikan untuk melatih kemampuan speaking kami. Setelah itu saya aktif melatih dan berbagi pengalaman tentang bahasa Inggris di kampus. Pengalaman debat yang saya lakukan ketika mengikuti beberapa kompetisi debat bahasa Inggris di wilayah regional 12 dan nasional. Saya bagikan kepada mahasiswa di kampus agar dapat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi public speaking, critical thinking, dan penguasaan bahasa Inggris yang semakin tinggi terutama di era global ini. Selain mengembangkan penguasaan bahasa Inggris dalam kampus, saya juga aktif mempromosikan bahasa Inggris di masyarakat luas nanti dengan adanya program Open English Community (OEC). Ini juga diikuti sama Kak Dwi juga. Kita bareng-bareng di sini. Saya dapat berbagi tentang bahasa Inggris dengan siapa saja dan dari mana saja. Melalui OEC, saya juga dapat membantu adik-adik di panti asuhan untuk mengenalkan bahasa Inggris melalui voluntary teaching program yang kami gagas sebagai kegiatan sosial dalam mengajarkan bahasa Inggris ke semua latar belakang. Di luar aktivitas perkuliahan, saya aktif dalam aktivitas promosi perdamaian di komunitas.
Sejak tahun 2015, saya dipercayakan menjadi ketua panitia program Genpis We Are the Change yang diprakarsai oleh Inspiran Diploma to India. Jadi selain yang berhubungan dengan bahasa Inggris atau pendidikan, bisa juga teman-teman masukkan beberapa kegiatan lainnya. Seperti saya ini di Peace Promotion Activities ya, dengan komunitas Non-Violence Study Circle atau NVSC, yang melaksanakan training di kota-kota yang rentan terjadi konflik seperti Ambon, Poso, Aceh, Kupang, Makassar, dan Ternate. Dengan pelaksanaan program ini juga membuat saya belajar bahwa generasi muda harus aktif dalam mencegah perpecahan dan memelihara toleransi antar umat manusia. Setelah program ini berlangsung, kami disatukan dalam suatu komunitas bernama YCSC, Youth Solidarity for Social Change, di mana menjadi salah satu wadah bersama generasi muda lainnya untuk memelihara perdamaian di Ternate. Nah, Ternate ini kan memang kita udah kelar kerusuhan ya, tapi kan kadang kayak tawuran atau perkelahian antar kampung atau karena mabuk atau karena pesta itu kan rentan terjadi. Jadi it's still relatable untuk kita mempromosikan perdamaian. Sebagai koordinator YCSC, saya sering berbagi pengalaman saya tentang mempromosikan perdamaian dari kampus komunitas, sebagaimana tujuan dari komunitas ini. Sampai sekarang sudah lebih dari 600 orang 600 orang, 60 orang lebih yang tergabung dalam komunitas ini untuk melaksanakan program-program promosi perdamaian, baik dari tingkat SMA maupun ke masyarakat umum. Saya juga sharing prestasi yang terbesar ya, salah satunya pengalaman berharga ketika terpilih mewakili Indonesia dalam program belajar singkat bernama Young Southeast Asian Leaders Initiatives on Religious Pluralism in Temple University, Philadelphia, USA. Melalui program ini, saya banyak belajar tentang keanekaragaman, kepercayaan, budaya, dan pendidikan di Amerika, di mana saya telah berbagi pengalaman di seminar Hari Pendidikan di kampus saya dan berbagai seminar serta ke peserta didik saya. Melalui program ini juga semakin menambah pengetahuan saya tentang bahasa Inggris dalam berkomunikasi terutama dengan native speaker dan ketika proses pembelajaran yang menggunakan bahasa Inggris. Saya dapat mengambil hal positif dalam lingkungan akademik di Amerika untuk dapat diaplikasikan di Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Sebagai calon dosen, pengalaman berharga ini dapat saya terapkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dan melalui pengalaman ini saya selalu berusaha memberikan motivasi ke generasi muda di Maluku Utara untuk tidak menyerah dengan mimpi mereka. Ini juga yang memotivasi saya untuk menggapai impian saya melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana di Amerika Serikat dengan pengalaman riset, pendidikan, dan program yang ditawarkan. Saat ini saya aktif mengajar bahasa Inggris di sekolah. Ya, ini artinya kontribusi yang sekarang ya. Saat ini saya aktif mengajar bahasa Inggris sekolah sebagai tenaga lepas dan menjadi pelatih debat bahasa Inggris. Kegiatan-kegiatan peace building juga terus saya lakukan. Terakhir saya dipercayai untuk menyelenggarakan Hari Toleransi Nasional pertama di Kota Ternate. Acara ini diikuti lebih dari 200 peserta, baik siswa, pemuka agama, dan instansi terkait. Acara ini sangat menyentuh karena sekaligus mempromosikan Hari Toleransi kepada masyarakat Kota Ternate. Banyak yang belum mengetahui bahwa adanya peringatan Hari Toleransi Internasional. Acara ini diharapkan menjadi agenda tahunan dan dapat menjadi pengingat untuk mempererat toleransi. Di samping itu, sebagai generasi muda yang memiliki keinginan untuk terus maju, saya selalu mencoba mencari metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan metode pembelajaran bahasa Inggris di Maluku Utara, dan juga untuk menunjang karir masa depan saya sebagai dosen yang inovatif. Saya bergabung dalam sebuah komunitas bernama Language and Tourism Community (LTC) sebagai instruktur bahasa Inggris. Di sini kami sedang mengekspor teknik belajar bahasa Inggris untuk kalangan anak-anak sampai ke jenjang mahasiswa dengan metode yang kami ciptakan yang sekaligus menjadi moto kami, yaitu learning while entertaining. Digital, we use technology and also digital devices, and confidence, because we believe that English or speaking English is really sangat berpengaruh dengan kepercayaan diri gitu. Kami menitik beratkan pada kemampuan speaking karena ini merupakan aspek utama dalam berkomunikasi. Selain metode pembelajaran, kami juga aktif dalam menyajikan konten-konten pembelajaran bahasa Inggris, tourism, dan kegiatan studi tour untuk para siswa-siswi Ternate. Kegiatan kami dapat dilihat di YouTube LTC Vlog dan Instagram @InstaLTC, dan sampai sekarang masih aktif. Teman-teman silakan kalau mau cek.
Dengan banyaknya kreativitas yang dimiliki generasi muda dalam memanfaatkan keterbatasan yang ada, terutama di Maluku Utara, saya yakin Indonesia dapat mengantisipasi bonus demografi di tahun 2030, yang mana populasi penduduk akan didominasi usia produktif, dan ini merupakan peluang dan tantangan Indonesia dalam menghadapinya. Saya ingin mengambil peran dalam kemajuan Indonesia di masa yang akan datang sebagai tenaga pendidik yang profesional untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang profesional dan berintegritas, khususnya di Maluku Utara. Olehnya itu, saya ingin melanjutkan pendidikan saya di University of Pennsylvania, Amerika Serikat dengan jurusan TESOL. Saya ingin menjadi dosen dan tenaga profesional untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris di Maluku Utara. Setelah itu, ini kan apa ya SOP-nya. Sekarang kita langsung mulai bahas ke rencana studinya. Jadi tadi di sini saya menjelaskan selanjutnya adalah rencana saya di masa yang akan datang kan. Nah, inilah rencana saya seperti itu. Ingin menjadi apa? Nah, di sini saat itu kalau tidak salah visi Indonesia saat itu adalah untuk untuk mengantisipasi bonus demografi 2030. Kalau sekarang sepertinya untuk Indonesia Emas ya 2045. Jadi mungkin teman-teman bisa update juga kira-kira apa yang sekarang Indonesia atau pemerintah sedang galakan atau pemerintah sedang jalankan untuk masa yang akan datang gitu. Selanjutnya kita lihat dari rencana studi saya. Jadi kok beda ya Kak Hera, kan alumni BU ya, kok di UPenn gitu. Jadi kalau di LPDP itu kita disuruh memilih 3 universitas. Nah, saya saat itu memilih UPenn, dia memang bagus tesnya dan dia masuk Ivy League. Kedua BU, ketiga Rochester. Nah, UPenn ini sudah reject saya, jadi saya apply ke kedua dan ketiga. Oke, kita lihat contohnya rencana studi yang saya tulis saat itu. Rencana studi UPenn adalah salah satu kampus swasta berbasis research yang tergolong ke dalam Ivy League University di Amerika Serikat, yaitu kelompok 8 kampus yang telah lama berdiri dan memiliki reputasi yang sangat baik dalam teknologi dan riset. Mungkin kalau kalian tahu ada Harvard, MIT, Stanford, and so on. Nah, ini UPenn salah satunya. Juga menghasilkan lulusan yang sukses di berbagai bidang serta berada di urutan 19 dunia menurut QS Rank University 2015. Selain itu, ini mungkin general ya, keunggulan kampusnya ya. Selain itu juga saya menjelaskan keunggulan di fakultasnya. Selain itu, Fakultas Graduate School of Education GSE pada universitas ini berada pada peringkat 4 dengan jurusan pendidikan terbaik di Amerika berdasarkan US News. Gitu. Penting juga untuk teman-teman untuk menyampaikan fakta-fakta ya. Jadi di mana sumber informasi yang teman-teman tulis gitu bisa disampaikan di sini. Saya akan memilih Master in Education di University of Pennsylvania dengan spesialisasi TESOL dengan total 58 SKS yang terdiri dari 48 SKS mata kuliah wajib dan 16 SKS mata kuliah pilihan. Studi master saya akan saya jalani adalah master by coursework, yaitu dengan menyelesaikan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Nah, ini saya menjelaskan nih, ini saya jelaskan durasi perkuliahan saya ya, dan SKS yang saya ambil. Nah, selanjutnya saya jelaskan tiap semester ini saya akan ambil berapa SKS dan mata kuliahnya berapa gitu. Di semester di semester pertama saya berencana mengambil 3 mata kuliah, yaitu Approaches to TESOL yang jumlahnya 5 SKS, Educational Linguistic 5 SKS, Reading, Writing, and Critical Thinking for Applied Linguistic 6 SKS, nah dengan totalnya 16 SKS. Ini untuk semester pertama. Lalu pada semester kedua, saya berencana mengambil 3 mata kuliah, yaitu TESOL, Classroom Fundamentals, yang jumlahnya 5 SKS, Social Linguistics in Education, 5 SKS, Physical Language Development, 6 SKS, dan totalnya sama 16 SKS. Saya juga berencana mengambil 2 mata kuliah summer, ya, ada semester summernya ya, yaitu TESOL Practice Teaching yang jumlahnya 5 SKS, dan mata kuliah pilihan Teaching Second Language Writing 5 SKS yang totalnya 10 SKS. Ini untuk tahun pertama, ada 2 semester dan 1 semester summer. Lalu untuk memasuki tahun kedua, saya mengambil 2 mata kuliah pilihan pada semester pertama untuk mendukung tesis saya, yaitu Curriculum and Material Design for English Language Teaching yang jumlahnya 6 SKS
dan Experimental Learning Design for Intercultural Communication 5 SKS, yang totalnya 11 SKS. Selanjutnya, pada semester terakhir, saya akan mengambil satu mata kuliah wajib, yaitu TESOL Seminar. TESOL Seminar ini kayaknya kalau di Indonesia itu seperti ujian tesis ya, atau proposal kalau tidak salah. Jumlahnya 5 SKS. Saya memilih mata kuliah di atas sesuai dengan kebutuhan program master dan tesis saya gitu. Jadi mata kuliahnya banyak, teman-teman bisa pilih berdasarkan kebutuhan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mungkin lebih ke kurikulum, teman-teman bisa mengambil mata kuliah yang lebih ke kurikulum. Atau lebih ke applied linguistik, berarti teman-teman ambil jurusan yang lebih ke applied linguistik. Kalau saya mungkin lebih ke teaching ya, makanya saya banyak mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan teaching. Saya memilih mata kuliah di atas karena sesuai dengan kebutuhan program master dan tesis saya, serta rencana pengabdian saya setelah studi. Bisa juga tergantung dengan pengabdiannya setelah studi. Misalnya kalau teman-teman mau ngajar, berarti banyak ambil mata kuliah seperti di atas. Kalau teman-teman misalnya mau jadi kepala sekolah atau apapun itu, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya setelah nanti gitu. Untuk topik tesis saya ingin bereksplorasi tentang teaching speaking for multilingual students. Topik ini saya pilih karena salah satu latar belakang keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia yaitu bahasa. Masyarakat Indonesia, saya memberikan beberapa fakta di sini atau data. Masyarakat Indonesia merupakan salah satu etnis yang menguasai banyak bahasa. Di Indonesia sendiri terdapat 652 bahasa daerah. Ini menurut Kemendikbud 2018. Dan di Maluku Utara sendiri terdapat 36 bahasa menurut Kantor Bahasa Maluku Utara saat itu. Hal ini membuat seseorang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa. Misalnya di Maluku Utara, seorang mahasiswa yang berasal dari Galela akan memiliki bahasa ibu bahasa Galela. Ketika dia mulai bersekolah, maka dia akan belajar bahasa Indonesia. Dan ketika dia pindah ke Ternate, dia menggunakan bahasa Melayu Ternate. Dan dia akan belajar bahasa Inggris ketika dia belajar perguruan tinggi atau mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris. Hal ini dapat berdampak pada dirinya dalam mempelajari bahasa baru. Oleh karenanya dibutuhkan tenaga pendidik atau dosen tenaga pendidik atau dosen dalam menyelesaikan metode mengajar dan menstimulus multibahasa mahasiswa tersebut dalam belajar bahasa baru. Oleh karena itu, dalam rencana tesis yang akan saya ambil, saya memfokuskan dalam pengajaran kemampuan berbicara terhadap penutur multibahasa. Di UPenn memiliki mata kuliah yang akan rencana karir saya, misalnya TESOL Practice Teaching yang memberi kesempatan saya dalam mengajar untuk mempraktekkan hasil teori dan kurikulum yang telah saya pelajari. Selain itu, mata kuliah pilihan atau elective course seperti Experimental Learning Design for Intercultural Communication akan mengkaji tentang desain pembelajaran untuk interaksi antar budaya. Ini juga membantu dalam tesis dalam mengajar speaking kepada penutur multibahasa di Maluku Utara. Selain aktivitas akademik, saya juga share rencana aktivitas non-akademik yang saya ikuti di Amerika. Tentunya kita ke luar negeri tidak hanya belajar akademik kuliah, tapi manfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan lainnya atau networking. Di sini saya menjelaskan untuk aktivitas non-akademik. Di luar aktivitas perkuliahan, saya akan terlibat dalam kegiatan student development, baik di dalam kelas maupun di kampus. Saya juga akan bergabung dengan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau disebut PERMIAS untuk memperkuat semangat belajar dan nasionalisme untuk Indonesia serta membangun networking dalam rangka berbagai inovasi untuk masa depan Indonesia. Tentunya kan kita kalau di luar negeri kan kita ketemu berbagai macam orang Indonesia yang pasti mereka juga punya ideas, insights atau hal yang akan membangun Indonesia yang lebih baik gitu. Nah, di sini kita bisa sharing nih. Selain itu, saya juga akan membagikan pengetahuan tentang pendidikan perkuliahan di Amerika melalui blog dan lain-lain. Ini sudah saya lakukan. Saya punya vlog di YouTube, namanya sesuai dengan nama lengkap saya, juga di Instagram, ya. Sebagai motivasi kepada pemuda di Indonesia, terutama di Maluku Utara, agar pantang menyerah dalam menggapai impian dan pendidikan yang tinggi untuk membangun tanah kelahirannya. Nah, ini adalah rencana future saya. Setelah menyelesaikan studi, saya ingin menjadi spesialis dalam pengajaran bahasa Inggris dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Maluku Utara, dengan menjadi dosen. Selain itu, saya juga akan mengadakan pelatihan untuk para guru tentang metode pembelajaran yang inovatif dalam merangsang keaktifan
peserta didik mengingat di Maluku Utara antusiasme untuk belajar bahasa Inggris masih minim. Untuk itu, di luar aktivitas akademik, saya juga akan tetap aktif melakukan penelitian di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu mengajar, penelitian, dan mengabdi pada masyarakat. Ya. Oke. Uh, Esai saya. Terima kasih atas ke Kak Dwi. Kak Dwi. Ya, saya lupa unmute. Kayak tadi. Oke, thank you sekali Kak Hera atas waktunya dan ilmunya dan pengalamannya sudah sharing bagaimana proses menulis esai untuk ke LPDP kemarin. Dan bahkan yang sangat luar biasa yang sangat jarang-jarang ditemukan adalah Kak Hera nge-share naskah aslinya, si esai aslinya. Jadi bukan cuma pengalaman cara nulis esainya, tapi esainya langsung ditunjukkan di sini. Jadi teman-teman di sini sangat beruntung karena Kak Hera bisa nge-share itu ke kita semua di sini. Oke, Pertama kali. go public di essay. Oke, selanjutnya kita bakalan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu latihan menulis ya. Saya harap teman-teman di sini yang join Zoom, joinnya lewat laptop ya, supaya bisa langsung mengetik, bukan lewat HP. Saya cek dulu linknya, tadi saya sudah buat. Dan gimana kita akan melakukan hal ini? Jadi teknisnya adalah saya bikin satu Google Doc, dan saya akan nge-share Google Doc itu. Dan Google Doc ini bisa diakses dan juga bisa diedit oleh teman-teman semuanya. Jadi kita bakalan kayak nulis dalam waktu yang bersamaan di tempat yang sama. Saya izin share linknya di sini ya. Dan juga saya izin share screen. Oke, bisa dilihat kan teman-teman? Oke, dan sebelum kita mulai, saya kasih sedikit dulu sharing. Ini kalau sering mantengin Instagramnya Composition Corner, pasti sudah paham. Karena ini konten-konten yang sudah diunggah sebelumnya. Dan ini merupakan, kalau tidak salah, Kak Hera tolong koreksi. Ini adalah paling update prom-prom LPDP yang sekarang. Apakah betul atau gimana? Saya lupa, Kak. Karena kita Kak. kan kita kan angkatan-angkatan dulu-dulu ya, Ya. agak beda ya. Dan menurut hasil riset saya yang paling terakhir, tanya di Google gitu, ini kurang lebih si promnya kayak gini. Kontribusi bagi Indonesia, sukses terbesar dalam hidup, dan rencana studi. Which is tidak beda jauh sama si apa namanya yang Kak Hera tadi sharing kan. Ini saya ambil ini di internet berdasarkan artikel terbaru yang dibahas oleh beberapa media online. Jadi masih Oh, masih seputaran ini. Kontribusi Bank Indonesia, sukses terbesar, dan juga rencana studi. Halo, Kak Hera, jaringan? sepertinya ini. Ya. Kita langsung buka ke panduan aja ya, biar kita nggak salah ya, teman-teman. Oke, ya. Jadi kalau yang Karen itu seperti Ini apa ya. format komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi Oh ya, pasal penelitian paling tiga. Jadi yang nomor satu, oke. komitmen kembali ke Indonesia. Satu, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia 1.500 sampai 2.000 kata. Deskripsikan dalam tulisan secara jelas dan konkret tentang tema di atas. Ini S2 ya, ini S3-nya tanpa proposal, dokter. Ini Kak, yang terbaru, biar kita nggak salah. Oke. Coba saya lihat kembali komitmen kembali ke Indonesia. Terus rencana pasca Rencana pasca studi. studi. Iya, karena EPDP ini sangat sering apa ya update ya.
paling rajin update. Jadi kita tidak update sedikit saja langsung sudah berubah semuanya. Rencana kontribusi Indonesia. Dan rencana kontribusi di Indonesia. Ada 3 pertanyaan, 1.500 sampai 2.000 kata. Oke. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat bersama ya. Ini si Google dokumennya. Kak, share screen, Kak. Oh, belum ya. Tadi sepertinya sudah. Oke, apakah bisa terlihat? Ini ya, kita fokus yang paling barunya ini. Jadi setiap beasiswa pasti dia beda-beda kan. Si apa namanya? Si promnya. Dan sekarang kita bakalan coba fokus ke promnya LPDP karena kita lagi bahas LPDP essay. Nah, saya mau sharing sedikit tentang rhetorical. Apa itu rhetorical? Rhetorics. Kalau teman-teman pernah dengar retorik, pasti paling seringnya tuh kayak, oh orang ini dia jago retorika. Bah kita kasih sekolahnya ke kayak pidato atau kampanye atau apapun itu, ya kan? Retorika itu sebenarnya intinya adalah the act of persuasion. Jadi kayak seni membujuk orang. Jadi walaupun kita sering mendengarnya tuh dari segi speaking ya dalam bentuk pidato, sebenarnya retorika juga itu dibahas dalam writing studies. Jadi ilmu yang saya pelajari kemarin, composition studies atau writing studies, itu sangat berperan penting dalam menulis. Dalam hal si penulis bisa sadar penuh apa yang tulisan ini dia bakalan tujuannya ke penulis yang mana, pembaca yang mana. Jadi dia awareness-nya tuh ada. Dan ini salah satu menurut saya yang penting dan harus kita sadari bersama dan bisa membuat tulisan kita tuh bisa hidup. Karena kita sadar tulisan ini nih buat siapa. Dan ini ada beberapa infografik yang sudah kami, Composition Corner, unggah di sosial media kami. Ini adalah beberapa hal dalam bentuk rhetorical situation. Jadi si penulis, yaitu calon penerima beasiswa, yaitu teman-teman sekalian. Terus pilihan kata, tadi seperti yang Kak Hera sudah sebutkan juga, karena ini dia dalam konteks mendaftar beasiswa, dia harus akademis ya, harus formal, deskriptif, dan juga optimis. Karena eh, bercermin pada beberapa waktu kemarin saya membuka free PDP essay writing feedback, banyak tuh yang kayaknya kurang ini ya, menulisnya tuh kurang pede. Ada yang kepedean. Jadi kayak kita harus mencari celah di mana yang betul-betul kayak di tengah gitu. Pede tapi jangan kepedean. Dan tentunya jadi kayak sombong kan. Atau yang tidak pede jadi kayak mengeluarkan semua yang kekurangannya. Padahal tujuan esai PDP itu adalah menjual dirinya ke pihak PDP. Bukan kasih tahu saya kurangnya ini. Atau yang lainnya bahkan oh saya lebihnya ini. Jadi kita harus seimbang ya. Dan untuk melakukan keseimbangan itu kita harus fokus pada optimis. Jadi dia tidak overconfidence, tapi dia juga tidak over yang di bawah itu. Self esteemnya harus di tengah. Tujuan meyakinkan pihak PDP. Jadi seperti Kak Hera sudah sharing juga, pembacanya bisa jadi lebih dari satu, dan kita harus berpikir bagaimana si bentuk atau si para pembaca ini. Apakah dia akademisi, apakah dia orang LPDP yang mencari value-value tertentu. Nah, itu kita harus kembali lagi ke LPDP. Kita tahu bersama LPDP sangat terkenal kan, terkenal dalam hal mencari pemudi berintegritas, pemudi yang ingin berkontribusi. Jadi itu yang hal-hal yang harus kita sadari penuh saat menulis esai. Terus ini dapat critical situations ya. Menggunakan contoh kontribusi yang sedang, telah, dan akan dilakukan. Tadi contoh yang bagus sekali yang Kak Hera sudah share di esainya. Dia share semua yang pernah dilakukan dalam bentuk teaching, dan dia share apa yang sedang, telah, dan akan nanti pas pulang dia mau ngapain. Itu betul-betul dia kasih jembatan semua kontribusinya, kontribusi masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Dengan konteks, pembaca esai tidak mengenal pendaftar sama sekali. Ya, karena kita tidak mungkin terkenal kan, kita bukan artis, kita manusia biasa. Jadi kita harus sadar mereka tuh tidak kenal kita, jadi kita harus kasih kenal diri kita, dan kita memiliki hak penuh dalam membuat tulisan tersebut. Bagaimana kita memperkenalkan diri kita ke pihak LPDP. Terus target tulisannya pihak LPDP yang mencari pembaca pemudi integritas yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kita harus mencocokkan tulisannya dengan nilai-nilai si pihak beasiswanya. Dalam hal ini adalah LPDP yang sangat nasionalis dan kontributif. Selanjutnya ada juga yang namanya rhetorical strategist.
Kalau teman-teman paham atau familiar dengan Aristoteles, ini paham-pahamnya Aristoteles ini yang sangat diagung-agungkan oleh semua akademisi, termasuk di writing studies juga, di composition studies. Jadi ada ethos, pathos, logos. Jadi kemarin waktu saya kuliah itu selalu diputar-putarnya itu. Jadi walaupun dia sudah hidup di masa lalu sana, tapi buah pikiran itu selalu digaung-gaungkan. Jadi sesimpelnya itu ethos adalah credibility, pathos itu emotion, dan logos adalah logic. Jadi dalam menulis esainya, kalau teman-teman sadar dengan retorika strategis, berarti tulisannya itu harus kredibel. Apa itu kredibel? Berarti dapat dipercaya. Kayak dalam menulis itu harus jujur sejujur-jujurnya. Jadi kayak membuat cerita gitu. Tapi cerita yang bisa dilihat ini memang terjadi. Karena kalau kita menceritakan sesuatu yang betul terjadi dan hal yang kita ngarang-ngarang saja itu pasti bisa terlihat jelas, ya kan? Contoh, kayak kita menyebutkan saya kerja ini, dia ini. Tapi itu cuma menyebutkan. Kalau menyebutkan berarti orang juga bisa kayak cari di website, terus deskripsikan pekerjaan ini. Tapi ini bukan mendeskripsikan pekerjaan dan mendeskripsikan kontribusi, tapi menjelaskan kontribusi itu, menceritakan kontribusi itu. Jadi supaya dia agak kredibel, bukan agak sih, harus kredibel ya, supaya dia bisa memenuhi si etos ini, supaya ada etos dalam tulisannya. Kemudian juga ada pathos. Kita harus menyentuh hati dari pembaca. Jadi kita kayak pakai simpati. Kita harus bikin si pembacanya simpati ke kita. Bisa dalam bentuk sedih, tapi jangan terlalu sedih-sedih amat. Jadi kayak enough but not too much gitu. Jadi jatuhnya sedih. Karena beberapa juga contoh esai yang saya review kemarin, ada yang menceritakan kesedihan yang sangat-sangat sedih sampai saya pikir, it's okay kalau kita bisa pakai itu buat pancingan, mencari simpati si pihak LPDP, tapi bahkan terkadang terkesan terlalu mencari simpati dan terlalu mensedih-sedihkan hidupnya. Iya, semua orang hidup ada bagian sedihnya, tapi tidak harus dibongkar semua itu. Kayak mungkin ambil beberapa poin-poin sedih yang kita alami dan kita bangkit dari kesedihan itu. Jadi bukan hanya kesedihan saja. Kemudian ada logic, facts atau evidence. Ini bisa jadi dalam bagian paragraf yang membutuhkan data ya. Kayak contoh tadi yang Kak Hera bilang itu. Dari Kemendikbud katanya kita ini masih lemah di bagian ini, kita punya banyak bahasa, jadi concernnya kalau si satu orang ini punya banyak bahasa, terus dia belajar bahasa Inggris, dia belajarnya kayak gimana, karena kita multilingual, gitu-gitu ya. Terus juga kayak contoh rencana mau mengambil si mata kuliahnya itu juga butuh facts and evidence, kita harus ngecek di websitenya. Nah itu di bagian logosnya, jadi kayak apa masalah yang teman-teman punya, yang teman-teman concern, teman-teman perhatikan, tapi juga bukan hanya teman-teman pikir itu adalah masalah yang penting, tapi juga teman-teman buktikan dengan sumber-sumber tertentu. Kan tadi Kak Hera bilang, setiap ada tulisan sesuatu, sertakan sumbernya, sertakan sources-nya, referensinya kemana. Itu supaya membuktikan kalau itu tuh logik, itu logis, itu ada facts gitu. Dan facts itu bisa mendukung argumen teman-teman dalam menulis. Itu ya, untuk retorika strategis, ethos, pathos, dan logos. Kita juga sering menyebutnya ini kayak segitiga Aristoteles gitu. Aristoteles triangle. Dan untuk writing proses sendiri ada banyak versi yang kita bisa percaya yang mana saja, terserah, tergantung. Tapi salah satu writing proses versi yang saya ikuti adalah planning, drafting, pausing, revising, exchanging feedback, dan reflecting. Jadi betul kata Kak Hera, draft yang pertama itu yang paling jelek, tapi semuanya harus dimulai dulu. Kalau kita cuma memikirkan semuanya dalam kepala, dia tidak akan pernah jadi, dia tidak akan pernah keluar, ya kan? Jadi kita harus tuliskan aja dulu apapun itu. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan teknik free writing. Pokoknya kita nulis semuanya. Habis nulis kita tinggalkan, beberapa lama kita balik lagi, baru kita korek-korek lagi. Itu drafting. Jadi planning, contohnya kita mau menulis tentang PDP, kita mau menulis tentang si kontribusi kita. Kita bikinlah itu tadi yang Kak Hera bilang brainstorming. Itu termasuk dalam planning. Oh ini poin-poin yang ingin saya sampaikan. Oke. List semuanya. Itu the planning. Terus di drafting. Ditulis semuanya. Berantakan pun tidak peduli karena tidak ada yang baca juga. Ini untuk diri sendiri ya kan. Yang penting semuanya dituangkan. Terus pausing. Kita pause. Kenapa pause? Ya karena menulis itu bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Draftingnya itu berkali-kali. Terus exchanging feedback. Ini bisa bantu dalam artian tadi ya, writing feedback. Bisa tanya teman yang teman-teman percaya, kayak teman dekat, atau guru, atau siapapun itu, atau ke Composing Corner kalau mau.
Itu namanya kalau ada di setiap kapal ada writing center, itu bisa digunakan juga ke writing center. Bisa bertanya ke pihak-pihak writing center, bagaimana nih tulisan saya, bisa dikasih komentar atau tidak gitu. Dan refleksi lagi. Jadi yang penting dari writing proses yaitu writing itu tidak hanya sekali jadi, tapi berkali-kali, berhari-hari, dan makan waktu. Makanya nama komunitas kita juga Composing Corner, bukan writing, karena seperti yang salah satu yang saya unggah juga infografiknya, jadi composing sama writing itu, kalau kita terjemahkan ke Indonesia, artinya menulis. Tapi kalau kita terjemahkan dalam artian English ke English translation, composing itu lebih ke proses mencari idenya. Writing itu lebih ke proses menaruh ide dalam bentuk tulisan. Jadi makanya Composing Corner emphasize on the process. Kita betul-betul value the process. Ini juga satu hal yang saya pelajari kemarin waktu studi, yaitu writing process. Ini yang menurut saya sejauh ini masih kurang dari pendidikan Indonesia, di mana guru meminta murid untuk bikin tugas langsung jadi, kayak tidak serta-merta considering atau mempertimbangkan si prosesnya. Si murid kan tidak mungkin langsung bikin langsung jadi langsung kumpul kan. Pasti ada proses-prosesnya dulu, brainstorming dulu, drafting dulu berkali-kali, dan edit-edit segala macam. Nah, itu yang menurut saya perlu kita sama-sama sadari bersama. Dan teknisnya adalah please write your name on each table. Jadi saya sudah menyediakan beberapa table di sini, kayaknya kebanyakan juga tabelnya. Teman-teman bisa akses dulu link Google Doc kalau punya laptop. Terus taruh namanya di sini, di salah satu tabel. Terus taruh draftingnya di sini. Nah, apa yang mau di drafting? Vote which part of the essay as practice. Oke, kita kembali lagi ke atas. Ke promnya. Ini saya butuh interaksi ya, interaktif ya. Teman-teman kira-kira mau drafting bagian yang mana? 1, 2, atau 3. Bisa langsung ngomong atau bisa chat kalau belum bisa ngomong. Kita anggap ini 1, ini 2, ini 3 ya. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, rencana kontribusi. Menurut saya ini tidak terlalu membutuhkan riset dalam artian mencari sumber-sumber. Ini kita bisa pakai dulu ide-ide kita. Nanti kalau kita mau poles-poles lagi, baru kita bisa ambil sumber-sumber yang lain. Ini saya mau pakai teknik free writing ya. Jadi kita nulis saja semuanya apa yang ada di dalam kepala tanpa henti supaya kita bisa ada draft. Nah, draft yang mana? Draft salah satu prom yang ini. Saya panggil deh. Mugi kira-kira mau yang mana, Mugi? Kayaknya nomor 3 aja, Mister. Rencana kontribusi. Rencana kontribusi. Oke. Kalau Sandi, kira-kira lebih tertarik yang mana? Halo, Irsandi, apakah masih ada di situ? Oke, kita menuju ke Vizah dulu ya. Vizah, 3 juga, Kak. 3 3. juga. Oke. Kita kembali lagi ke Irsandi. Apakah sudah ada Irsandi? Halo Kak. Ya. Apakah ikut setuju mau kita coba yang prom nomor 3? Boleh. Oke, boleh ya. Jadi teman-teman bisa silakan akses link Google Doc-nya. Saya sudah share di chat. Apakah sudah ada? Sudah bisa akses? Mugi sudah? Sudah. Oke, Visa gimana? Halo? Oke ya, Mugi sudah tulis namanya. Jadi tabel yang pertama itu miliknya Mugi ya. Balef. Tabel yang kedua, silakan terserah. Mau Sandi yang ambil atau Visa yang ambil. Kan ini semuanya sama saja. Yang penting kayak membedakan ini tabelnya siapa. Oke, jadi kita fokusnya ke yang 3 ini ya. Rencana kontribusi. Oke, jadi 4. Oke, jadi draftingnya kita fokus ke bagaimana teman-teman menampung apa yang teman-teman pikirkan sekarang dalam bentuk draft kasar. Ini kasar sekali ya. Dia tidak harus
sehalus itu, tidak harus ready karena memang drafting itu butuh lama, banyak draft 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Beda orang beda jumlah drafting. Jadi at least ini adalah eh, biasanya sebagai kayak kayak game gitu buat nuliskan apapun yang ada sebagai latihan. Oke, apakah Visa sudah bisa akses linknya? Halo, kalau Irsani gimana? Oh, ada juga Tiara di sini. Ada Tiara juga. Oh, maaf saya kurang lihat ke bawah. Ada Tiara, ada Mimil, Mimil Momo. Oke. Halo Tiara, apa bisa unmute? Halo Halo. Kak. Ya, halo. Hmm? Bisa bisa akses link yang saya sudah share di chat kalau joinnya lewat laptop. Ya bisa Kak. Ya. Jadi ngikut ya, ngikut promo yang ketiga atau mau promo yang lain? Rencana kontribusi. Oke Kak, oke. Oke. Tiara bisa pilih salah satu tabel dengan tulis namanya supaya nanti yang teman yang lain menyesuaikan. Baik Kak. Ya. Selanjutnya ada Mimil. Mimil bisa ini nama asli atau nama pena nih? Mimil Momol. Nama panggung ya? Halo. Kayaknya kurang bisa kedengeran. Mungkin kalau ada masalah di audio bisa chat saja. Iya, masih belum bisa kedengeran. Oke. Teman-teman yang bisa akses dan bisa langsung nulis, bisa langsung mulai ya. Ini sudah 3.15, saya pasang timer 15 menit atau bahkan lihat langsung juga bisa. Karena kita mau pakai 15 menit saja. Ada Podomoro teknik yaitu belajar 20 atau 30 menit, habis itu istirahat. Tapi menurut saya itu kelamaan ya. Jadi kita coba 15 menit saja deh. Yang penting kita free ride. Oke, teman-teman bisa dimulai. Mugir, Sandi, Fiza, Tiara, sama Mimi bisa dimulai. Kak Hera masih ada. Yes, I'm here. Oke, saya sekarang akan mute ya supaya jangan mengganggu teman-teman menulis. Selamat menulis.
Oke teman-teman, sudah 18 menit, sudah 3 menit lewat dari waktu yang saya kasih tadi sebenarnya. Saya mau kasih berhenti di tengah jalan, tapi tidak enak karena lagi enak tadi kan, lagi seru-serunya nulis, jadi saya kasih longgar sedikit. Jadi udah 3 menit lewat. Dan terima kasih sudah drafting 15 menit nonstop. Actually 18 menit nonstop. Luar biasa sekali, saya apresiasi untuk Mugira, Kak Irsandi sama Kak Tiara. Oke. Dan awalnya saya kira tidak akan punya cukup waktu buat membahas satu persatu kalau banyak. Tapi karena kondisinya kita bertiga di sini pesertanya, semoga kita bisa bahas ya lebih maksimal. Dan kita mulai dari Mugira. Oke. Terdapat banyak sekali jenis kontribusi yang ingin saya lakukan di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan S2 saya di luar Indonesia. Oke, ini intro ya. Oke, sebelum saya kasih komentar dan berdiskusi semuanya, saya ingatkan dulu lagi, ini saya sudah bikin infografiknya di Komposting Corner Instagramnya, eh, cara untuk memberikan feedback dan cara menerima feedback. Jadi memberikan feedback itu sebenarnya butuh waktu yang lama ya, tapi karena kita Zoom meeting, jadi saya bakalan instan. Tapi kalau dalam situasi yang nyata, itu bakalan text time sekali. Saya buat mikir dulu, makasih komennya kayak gimana. Dan cara menerima feedback, salah satunya adalah jangan terima sepenuhnya. Jadi terima lalu dipilah-pilah lagi. Jadi bukan berarti saya bilang ini harusnya A bukan B, terus si penerima langsung mengikutinya saja. Tidak, tapi harus bisa disaring dulu. Oke? Kita coba langsung praktek writing feedbacknya ya. Menurut saya ini, nanti Mugi bisa langsung unmute kalau mau ngomong ya. Ini menurut saya kepanjangan. Tunggu. Kepanjangan intronya. Dan bisa pertimbangkan untuk tidak usah dipakai. Karena kan intinya kan langsung kasih tahu kan, ada banyak nih hal yang mau dilakukan. Bisa langsung saja langsung loncat. Saya melakukan ini, terus ini, terus ini. Yang kedua, satu kontribusi ini bisa bilang kayak kontribusi pertama yang utama adalah membentuk komunitas menulis. Oke. Karena saya melihat banyak sekali mahasiswa atau anak-anak muda daerah saya mempunyai menulis kurang esai, artikel, dan jurnal secara baik dan benar. Nah, ini sudah bagus nih. Dia berarti mungkin sudah dapat concern, sudah dapat masalah yang ingin dia pedulikan, sudah dapat masalah yang ingin dia bawa ke dalam esai, which is good. Sudah tahu apa masalahnya. Nah, ini bagus, tinggal dikembangkan. Ini kan berarti berdasarkan observasi Mugi sendiri ya. Itu bisa bisa lagi didalami lagi observasinya, analisis lagi, atau kayak cari referensi tambahan. Contohnya, eh, dalam pembuatan skripsi, dalam per tahun yang wisuda sekian orang, padahal ada banyak sekian orang ini. Tapi kenapa yang terakhir yang jadinya cuma segini? Mungkin itu jadi observasi mandiri atau juga cari-cari referensi yang lainnya bagaimana sebenarnya aktivitas penulisan di dalam tingkat higher education dan tingkat universitas itu di Indonesia ya, secara nasional ya. Mungkin bisa cari-cari referensi online, mungkin ada, mungkin tidak, media-media online yang membahasnya, atau bisa cari kayak artikel-artikel ilmiah, mungkin ada, mungkin tidak. Nah, itu bisa jadi petualangan Mugi sendiri untuk mencari referensi tambahan itu. Tapi ini udah bagus, starting punya udah bagus, udah tahu masalah apa yang Mugi pedulikan dan ingin dikembangkan. Oke, selain bentuk komunitas menulis, saya juga berencana untuk berpartisipasi dalam volunteering di kegiatan masyarakat memberikan ilmu yang telah saya dapatkan selama masa studi saya di luar. Baik untuk menyelesaikan bahasa daerah maupun untuk bahasa anak-anak, banyak teman saya berkaitan dengan bidang linguistik. Oke, ini bagus, tapi juga mungkin masih terlalu umum ya. Saran saya dan juga saya yakin pasti Mugi sekarang juga sudah volunteering kan. Saran saya mungkin bisa kasih konek saja volunteering yang sekarang, kasih connect dengan volunteering yang akan datang.
Terus gimana ilmu S2-nya tuh bisa dipakai agar volunteeringnya bisa lebih maksimal. Misalnya contohnya ya, gitu. Jadi kayak ini bagus rencananya. Tapi ada baiknya lagi kalau kasih tunjuk juga. Ini sebenarnya saya sudah pernah lakukan dulu volunteer semacam A, B, C, D. Terus saya ingin memaksimalkannya lagi. Jadi masih ada benang merahnya. Jadi kayak tidak terkesan tiba-tiba muncul ada ide, oh ingin volunteering nih setelah wisuda, setelah kuliah. Tapi sudah ada prior experience-nya. Jadi ada hal-hal yang memicu itu. Jadi kayak kelihatannya tidak kosong nih anak, dia udah volunteer duluan, tapi dia ingin mengembangkan volunteernya lebih maksimal lagi. Nah gitu. Itu saran dari saya ya. Membagikan ilmu yang saya dapatkan misi dan ketika nanti berdebat secara arti dalam penelitian bahasa daerah saya, baik dalam ranah sosiolinguistik maupun psikolinguistik. Oke, ini juga bagus. Sudah dapat tujuannya, jelasnya apa, tapi mungkin lebih bisa spesifik. Contohnya tadi bisa pakai um, memanfaatkan memberikan ilmu. Bisa ikut contohnya Kak Hera tadi. Dia sangat langsung spesifik, langsung tembak. Ingin langsung jadi dosen. Contohnya ya, ingin jadi dosen. Contoh. Setelah itu. Atau mungkin ingin jadi peneliti. Gitu. Supaya kayak bukan cuma menjelaskan ingin jadi apa, tapi langsung kasih jelas apanya tuh, profesinya tuh apa, lebih spesifiknya. Itu ya. Itu saran saya secara sekilas saja. Writing feedback itu sebenarnya harus butuh waktu yang lama, tapi karena kita zoom-nya di ini lebih instan. Bungki ada komentar dulu sebelum saya pindah ke drafting selanjutnya milik ke Kak Arsandi. Aman, Mister. Aman? Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja, oke? Oke, siap. Oke, thank you. Kita lihat punya Kak Arsandi. Dia memilihnya lebih ke listing daripada narasi ya. It's okay. Yang penting terdapat poin-poinnya. Oke, kita lihat bersama. Pertama, kurangnya SDM OT Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Level pendidikan tertinggi sarjana. Oke. Mungkin OT-nya ini bisa dikasih jelas apa itu kepanjangannya. Karena kita berasumsi orang yang baca ini bisa siapa saja kan, jadi kita lebih perjelas. Walaupun kita tahu kayak menurut bidang ilmu saya, menurut disiplin saya, ini nih hal yang sangat umum, semua orang pasti tahu. Tapi kan kita tidak menutup kemungkinan itu. Dengan rhetorical strategy study dan situation, kita harus sadar pembacanya ini bisa jadi apa saja gitu kan. Bisa jadi dari orang lingkup studi apapun, yang mungkin mereka tidak familiar dengan lingkup studi yang teman-teman geluti. Jejak linearnya pendidikan lanjutan pasca ahli pendidikan ahli media. Oke, ini sangat spesifik, bagus. Karena sudah ada pengalamannya, langsung tembak. Ini adalah sebab-sebab dan hal-hal yang ingin nanti dilakukan karena tidak ada kelinearnya ini ya. Oke, dan langsung bilang pasca ahli media, beberapa specific terms. Pelayanan fasilitas yang masih belum terstandarisasi. Oke. Mungkin dari saya komentarnya adalah dengan menambahkan data. Tapi saya sadar karena ini kita live real time, jadi kita bisa kasih presenting data ya. Tapi ide dasarnya sudah ada. Data pendukung. Bukti kalau kita ini belum ada standarisasi atau fasilitasnya masih belum terstandarisasi. Terus rencana pasca studi memberikan sumbangsi keilmuan sebagai konselor untuk memberikan profesi sebagai praktisi OT di Indonesia. Oke, nah ini yang bisa tadi Mugi lihat contohnya ya. Jadi langsung sebutkan profesi apa yang ingin Mugi lakukan setelah pasca studi. Ini contoh yang diberikan oleh Kak Ersan ini sebagai konselor. Ya. So, spesifik ingin digeluti pasca studi. Dan menjadi tenaga pengajar untuk mengisi kekosongan SDM. Nah, ini juga sama. Kalau kita bilang kekosongan SDM, apa bukti-buktinya yang mendukung argumentasi kita?
Gimana cara membuktikannya? Lagi-lagi adalah memberikan data. Oke, semuanya kita bisa omongkan semuanya, masalahnya kita bisa paparkan semua masalahnya, tapi kalau tanpa data yang mendukung berarti kurang bisa terlalu menguatkan argumentasi apapun yang kita miliki. Itu ya, semoga membantu. Apakah Isandi ada komentar dulu sebelum saya lanjut ke Kak Tiara? Oke, jempol naik. Ya, lanjut ke Kak Tiara ya. Kak Tiara ini kayaknya familiar, kayaknya kemarin ikut rating feedbacknya Komposing Corner. Halo Kak Tiara, bisa unmute? Oh, Kak. Iya, Kak. Oh iya kan? Iya, saya baca kayak familiar ini. Saya pernah baca ini tentang peruangan perlogaman ini. Bisa di-share, berarti kemarin ikut yang tahap 1 ya? Belum, belum, Kak. Oh belum. Ya, Oh, saya kirain kemarin buat ini mengejar yang tahap 1. Oh berarti mau lebih, jadi, Kak. lebih Belum jadi. oke. Ingin lebih mematangkan si esainya ya? Iya, Kak. Ya oke. Ya, pilihan masing-masing ya. Dan kita respect itu. Terima kasih sudah mau share esainya ya. Eh kita lihat sama-sama. Oke, ini kontribusi yang nyata yang sudah saya sebutkan. Ini contoh yang tadi Kak Sandi bikin, dan ini contoh Kak Tiara bikin. Ya, spesifik. Ya, sudah spesifik. Karena semuanya adalah melengkapi pencapaian impian saya sebagai dosen. Dosen. Oke, dan ini komentar saya mirip kayak tadi komentar untuk si Mugi ya. Ini menurut saya eh, bisa dihapuskan saja karena terlalu personal ini. Kalau tadi Mugi terlalu intro panjang, kalau ini terlalu personal. Seperti lagi yang saya bilang, kita semua pasti eh, punya mimpi masing-masing, punya goals masing-masing. Tapi kalau PDP kan lebih ke bagaimana kita bisa bertujuan untuk bermanfaat buat yang lain. Jadi jangan sampai kelihatannya kita ingin apa ya, ingin sendiri gitu. Kita nih harus bermanfaat buat yang lain. Ini bagus, tapi mungkin di keep dulu. Atau bisa di parafrase bilang mau jadi dosen karena ingin membantu A, B, C, D. Tidak harus langsung menyebutkan ini ya. Walaupun ini bisa saja dia connect ke tadi etos, patos atau logos coba. Ke patos ya, lebih ke mencari simpati karena oh ini anak memiliki mimpi. Dan ini bisa jadi salah satu potensial simpati, jadi si reviewer bisa simpati. Tapi mungkin dalam hal ini menurut saya tidak perlu ya. Ini terlalu personal dan terlalu untuk diri sendiri. Style PDP itu lebih ke merangkul sesama untuk bermanfaat pada sesama dan untuk kolaboratif dan kontributif. Menurut saya seperti itu. Bisa setuju, bisa tidak. Jadi itu menurut saya ya. Dia seimbang dengan rasio dosen. Nah, ini sudah bagus. Bisa disertakan dengan tadi itu data. Jadi ini ada masalah atau kebutuhan dan si ini pelamar PDP datang dengan solusi. Menurut saya tinggal ditambah dengan si datanya. Kalau ada data ya, kalau tidak ada juga tidak apa-apa karena ini memang terlalu internal ya. Mungkin kalau terlalu cuma dalam cakupan fakultas sendiri mungkin kurang ada pemberitaannya. Tapi kalau mungkin ada pemberitaan itu bisa lebih bagus lagi. Kayak pernah muncul di media karena fakultas ini kekurangan ini. Mungkin itu bisa dikasih reference ke situ. Pada 2023 sampai 37 fokus pada peningkatan SDM pertan Sula, mengembangkan kualitas SDM berupa pengadaan sosialisasi tiap desa berisi pemahaman mengenai cara merawat uang rupiah. Oke, sebelum saya kasih komentar, Kak Tiara bisa bisa kira-kira kasih komentar duluan tidak? Apa yang mau saya bilang? Halo? Kak, belum, Kak. Oke, ini menurut saya kepanjangan ya. Jadi kita harus memikirkan POV si reader. Kalau si readernya sudah malas baca karena kepanjangan dan belibet,
pasti dia sudah moodnya udah berubah kan. Jadi berbagai hal-hal tersebut tuh kita harus juga antisipasi. Jadi ini mungkin bisa diparafrase lagi, bisa di reorganize lagi, bikin kalimat yang pendek-pendek saja gitu. Walaupun memang ini ada banyak hal, banyak poin, makanya pakai koma. Tapi kalau kita langsung baca begini, satu napas tersamping nih, dua napas nih, banyak sekali. Ya, serta berencana mendedikasikan diri bagi desa Palestina. Oke, sudah ada fokusnya ya, sudah ada masalah dan ada tempat spesifik tempat, which is good. Kemudian pada tahun 2038 terusnya, seperti menjadi seorang dosen yang lebih profesional yang telah melakukan penelitian, dan fasih. Oke, berarti ini kalimat pengandaiannya, kan kayak ini jadi dosennya, yang ini sudah jadi dosennya, dan ini jadi lebih baik lagi. Mampu menjadi seorang guru besar, nanti di Universitas. Oke, kita kembali lagi ke promnya, rencana kontribusi. Jadi, Kak Tera bisa considering lagi ya, mempertimbangkan lagi apakah ini memang betul kontribusi. Seperti saya bilang, jangan sampai kita impressionnya itu ke pembacanya itu kita sangat self-center, kayak kita hanya ingin membahagiakan diri sendiri. Kita harus membahagiakan lingkungan sekitar. Jadi EPDP itu dari orang-orang yang berdampak ke masyarakat, bukan hanya berdampak ke diri sendiri. Walaupun intinya mungkin masing-masing dari pendaftar EPDP pasti memikirkan untuk membahagiakan diri sendiri kan, membuat diri sendiri lebih baik. Tapi intinya bukan sampai di situ saja, tapi kayak studi membuat diri lebih baik, terus membuat lingkungan sekitar jadi lebih baik. Jadi menurut saya ini pertimbangkan lagi ya kontribusinya. Apakah ini kontribusi ke masyarakat atau ke diri sendiri. Jadi karena saya ulangi lagi, value-nya LPDP kita harus tanamkan betul-betul value-nya. Mencari yang kontributif dan kolaboratif dan kayak problem solver gitu. Memecahkan masalah segala macam dan peduli terhadap lingkungannya. Jadi bukan saya bilang ini salah ya, ini betul. Semua orang berhak bermimpi sampai sedetail ini, sangat bagus. Tapi eh, saran saja kalau untuk LPDP essay, kita bisa kasih repurpose ininya, si jalurnya ini. Kita lebih menekankan, emphasize ke dampak ke sekitarnya, bukan ke dampak ke sendirinya. Walaupun kita tahu pasti itu akan berdampak ke diri sendiri. Tapi tidak berada di situ, tapi berdampak juga ke yang lainnya. Sekian ini rating feedback instan. Seharusnya ini saya butuh waktu lama buat kasih feedback sebenarnya. Karena saya harus memikirkan banyak hal dulu sebelum masuk kasih komentar. Oke, sekarang lanjut ke tanya jawab deh. Ke Menggira, ke Tiara, ke Sandi, ke Fiza. Kak Hera juga kalau menimbrung, silakan. Kak, aku mau nanya. Ya. Oke. Semua terima kasih. Saya apa namanya? Ini kan sebenarnya yang di drafting ini rencana studi ke luar negeri kan, Kak. Ya. Nah, cuman setelah dipikir, jadi ini saya punya masalah pribadi yang setelah dipikir-pikir, kayaknya saya nggak bisa lanjut keluar kayak gitu. Jadi kayak akan ada di Indonesia aja kayak gitu. Dan rencananya itu pengen cross major. Nah, kira-kira ada tips dan triknya nggak ya, Kak? Kayak gitu. Untuk apa, ada benang merahnya di esai yang akan kita buat gitu. Thank you, Kak. Oke. Jadi awalnya ingin LN terus DN gitu ya. Betul. Oke. Untuk masalah cross major sendiri, menurut pengetahuan saya itu tidak masalah ya, karena ada pengalaman teman-teman yang cross major juga ada, dari sastra Inggris lari ke tourism, sastra Inggris lari ke communication. Yang penting si alasan cross major ini adalah sesuai dengan pengalaman. Kayak studinya S1-nya A, tapi pengalaman di dunia nyatanya di dunia kerjanya B, makanya untuk lanjut studinya harus B bukan A gitu. Menurut saya itu tidak ada masalah sama sekali untuk cross major. Yang penting bisa kasih alasan kenapa harus cross major, kayak tidak yang betul-betul tanpa
apa-apa tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba langsung cross major, tapi ada gitu alasannya. Triggernya ada. Karena biarpun saya belajar tentang si A, tapi setelah lulus, saya sebenarnya berkecimpungnya di dunia si B. Jadi kalau saya belajar, harusnya tentang si B ini, supaya nanti bisa menjadi pekerja di dunia B yang lebih baik gitu. Karena saya sudah selesai dengan di dunia A gitu. Karena tidak ada, bukan tidak ada ya, pasti semua ilmu itu digunakan. Tapi kayak sedikit saja ilmu yang digunakan dari dunia A, terus diterjun ke dunia B gitu. Nyambung gak sih saya ngomongnya? Nyambung, nyambung. Siap, Iya, Kak. Terima kasih. iya. Terima kasih. Yang lainnya, Kak Tiara masih ada komentar dulu? Halo? Halo Kak. Ya, bisa ada komentarnya, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Tidak Kak. Sudah Ya, paham. oke. Terima kasih. Ya. Maaf ya kalau saya kasih komentarnya terlalu jatuh gimana? It's okay Kak. It's okay. Kan komentar kan membangun ya Kak. Iya, Ya, terima kasih Kak. nih, si Hera udah kasih masukan ketawa nih. Saya kadang-kadang tidak sadar kalau saya kasih komentar terlalu. Iya, tapi kan itu kalau kalau kita chat mungkin ada miskomnya. Tapi kan ini sudah mendengar bagaimana nadanya saya membicarakannya kan. Ini tidak ada niatan sama sekali buat menyerang, tapi ini niatan untuk membantu esainya bisa lebih efisien lagi, bisa lebih bobot lagi positifnya. Itu supaya tidak dilihat gimana-gimana gitu, supaya lebih dikonsider sama si PKPTP-nya karena melihat potensi kontributifnya. Oke, makasih Kak Tiara. Kak Fiza ada pertanyaan atau komentar? Oke, belum. Mungkin Bu Gira ada pertanyaan dulu atau komentar atau apapun terserah. Eh, berarti kalau nulis atau isi kayak volunteering itu harus spesifik gitu ya, kayak tempatnya, waktunya, begitu, Mister. Ini di paragraf yang mana? Eh, yang kegiatan kayak kegiatan bermasyarakat gitu, itu harus dijelasin spesifik ya, Mister. Iya, jadi kayak lebih spesifik lebih bagus gitu. Kayak kita ingin melakukan ini, tapi dengan platform apa gitu. Apakah platform yang sudah ada? Contoh kita dari komunitas ini kita belajar, habis itu atau organisasi ini kita belajar di luar, terus kembali lagi ke organisasi ini, lalu kembali ke sekolah ini, atau kita mau bikin baru, itu juga bisa bilang bikin baru. Saya ingin membangun yang baru bisa. Dan saya sarankan ya itu tadi, walaupun ini rencana ke depan, tapi saya yakin kan pasti sudah ada aktivitas yang dilakukan sebelumnya kan. Kita kembali sini. Komitmen, rencana. Oke. Kayaknya sudah minus yang ini ya, kontribusi yang sudah dilakukan ya kayaknya ya. Jadi supaya lebih kasih strong, bukan cuma rencana yang masih abstrak, tapi ini rencana yang sudah jelas gitu. Bagaimana membuktikannya? Ceritakan sudah pernah melakukan sesuatu yang seperti ini, tapi dalam cakupan yang sekian. Nah, karena memang masih dalam waktu yang kemarin masih belum S2. Kalau sudah S2, saya bisa lagi nih nimbrung ke yang dunia ini lagi, komunitasnya lagi, tapi dengan cakupan yang lebih besar, lebih berdampak. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi jangan kasih kosong, kasih tahu juga apa yang sudah mau dilakukan selama ini. Pasti banyak selama sekolah kan, selama S1 kan. Nah itu juga nggak kasih konek-konekan itu. Jadi dia lebih ke berkelanjutan, bukan membuat baru lagi. Walaupun rencana bisa juga dari nol, tapi dengan kayak dari nol, tapi kayak lebih spesifik. Jangan jangan yang abstrak. Jangan bikin A, B, C, D, udah selesai. Tapi bikin A, B, C, D melalui apa, dengan apa. Lebih spesifik lagi. Ya. Oke, Kak Hera, ada komentar pertanyaan, sanggahan? So far so good sih. Ini kayaknya Kak Dwi kan memang jurusannya ya soal turbid-turbid ini gitu. Jadi kalau teman-teman ada follow up lainnya bisa di grup aja. Soalnya kita semua pematerinya di grup juga. Terus ikut juga nanti sesinya AS besok sama sesinya Mugi juga ya lusa. So jadi bisa kalian lihat nih kira-kira ada insight baru atau mungkin hal yang bisa dipelajari. So yeah. Iya. Stay tune.
Terima kasih. Ya. Dan juga saya ingatkan kalau memang serius pengen develop ini draft jadi full draft, bisa silakan kirim ke emailnya Composing Corner juga di cornercomposing@gmail.com. Seperti kayak kemarin saya bisa buka buat free yang buat FTP essay. Ini juga bisa saya buka lagi kalau mau. Nanti konsepnya kayak gini aja. Jadi kirim tulisan ke saya, nanti saya bikinkan Google Doc-nya, terus saya share Google Doc-nya. Dan saya kasih komentar, terus bisa disesuaikan dengan komentarnya. Apakah mau direvisi atau tidak juga terserah, silahkan. Oke, waktu menunjukkan sudah hampir jam 4. Kalau tidak ada lagi komentar, kita bisa sudahi dulu. Terima kasih sudah datang, dan kita akan dokumentasi dulu lah ya. Oke, untuk dokumentasi teman-teman bisa minta tolong on cam. Oke, sebentar. Oke, Kak San, Kak Fiza, dan Kak Tiara, kalau memungkinkan, bisa on cam, bisa, silahkan. Sorry ya, laptop saya tidak bisa browse virtual background. Tidak tahu kenapa. Iya, itu oke. Teman-teman kalau ada virtual background juga tidak apa-apa. Kita di pantai. Atau mungkin masih memakai jilbab dulu atau gimana, terserah. Masih touch up dulu. Tiara, Visa, sama San, ini Mugi semuanya mau daftar LPDP atau mau AS atau apa nih? Aku LPDP, Kak. Ini Nice. ya. Nanti Oke, Oke. nanti kalau misalkan kontak personal ke Kahira atau Kadi bisa nggak? Bisa ya? Ya, nggak apa-apa, chat aja di WA atau di IG. Nggak apa-apa. Karena saya nggak di perjalanan sekarang. Oke, Oh, oke. iya. Nggak apa-apa. Yang ada aja, Kak. Yang memungkinkan saja. Oke, siap. Siap ya, senyum ya. Terus, 1, 2, 3. Oke. Sudah cukup? ya, cukup. Sudah berasa sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah datang dan bergabung bersama Composting Corner di Ngabuburit kali ini. Sampai jumpa besok karena kita ada 3 hari Ngabuburit series, Ngabuburit series, EPDPSC, ASSC, dan ISMASC. Oke, sekian. Terima kasih. Saya berhenti record ya.